Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 30 April tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Karena Cinta Kasih Allah. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa kali ketika saya mengajar katekumenat, ketika saya memberikan pelajaran kepada para calon baptis, kepada mereka yang mau dibaptis menjadi anggota gereja Katolik, tentu mereka yang ingin bergabung dengan gereja Katolik, mereka yang ingin dibaptis dalam gereja Katolik, tentu memiliki motivasi yang beraneka ragam, macam-macam. Dan salah satu motivasi yang mendorong orang untuk bergabung dengan gereja Katolik, ini menurut sharing mereka, karena di gereja Katolik itu ada yang namanya sakramen tobat, Jadi mereka dengan polosnya menjelaskan kepada saya, Romo, kenapa saya kok ingin menjadi anggota gereja Katolik, ingin dibaptis di gereja Katolik, karena saya tahu di gereja Katolik itu ada yang namanya sakramen tobat. Waduh, saya sungguh merasa terberkati. Seandainya saya masuk gereja Katolik, maka Romo, mana ada sih manusia di muka bumi ini yang tidak bisa jatuh ke dalam dosa, Pasti semua manusia itu pasti akan mudah jatuh ke dalam dosa, Tetapi di agama saya yang lama itu tidak ada sakramen tobat, Jadi kalau misalnya saya berbuat dosa, memang saya bisa berdoa kepada Tuhan. Saya bisa berdoa kepada Tuhan, mohon ampun atas dosa-dosa yang telah saya lakukan. Tapi kan saya ngomong sendiri, Romo, nggak ada jaminan dosa saya itu akan diampuni oleh Tuhan. Tapi kalau di gereja Katolik ada sakramen tobat, dan kalau saya melakukan dosa, saya bisa datang ke Romo, dan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus dalam kitab suci, Romo itu bisa mewakili Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa saya, dan itu dijamin oleh kitab suci. Dan apa yang dikatakan Romo ketika memberikan sakramen tobat, itu juga yang pasti dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi dengan menjadi anggota gereja Katolik, hati saya merasa damai, Romo, merasa damai, merasa tentram, karena saya boleh dapat jaminan bahwa dosa-dosa saya pasti bisa diampuni oleh Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh para pemuda atau para pemudi yang beberapa kali saya tangkap ini, bahwa mereka ini tertarik masuk Katolik karena masuk gereja Katolik, karena di gereja Katolik ada sakramen tobat, itu memang adalah tidak bisa kita sangkal, Dan memang sakramen tobat ini betul-betul memiliki dasar yang fundamental yang ada di dalam kitab suci, Dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 23, di situ dengan jelas sekali Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, apabila kamu menyatakan dosa orang diampuni, maka dosanya diampuni. Apabila engkau menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Ini adalah mandat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul atau kepada para muridnya, yang setelah mereka semua meninggal dunia, maka mandat ini dilanjutkan oleh para imam atau para romo atau para pastor. Maka itulah kenapa dalam gereja Katolik ada sakramen tobat yang sungguh luar biasa, rahmatnya, sakramen yang bisa memberikan rahmat pengampunan kepada manusia. Dan secara lebih mendalam lagi, kasih pengampunan dari Tuhan ini juga punya dasar yang lebih mendasar lagi, yaitu dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 yang
dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16, Tuhan Yesus bersabda kepada Nikodemus, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Nah, dari ayat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa semakin jelas dan semakin paham bahwa Allah kita, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Rahim, adalah Allah yang selalu rindu untuk mengampuni dan menyelamatkan kita. Bukan Allah yang rindu untuk mengadili dan menghukum kita, ya bukan. Ya. Jadi ayat ini menjadi jaminan bagi kita bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Cinta, Allah yang Maha Rahim, bukan Allah yang ingin menghakimi atau ingin mengadili dan menghukum manusia, melainkan Allah yang selalu ingin untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menyadari kemaharahiman Allah ini, marilah kita juga bersikap rahim kepada sesama kita. Ya, seandainya kita hari ini, saat ini masih punya dendam, masih punya rasa benci kepada sesama yang bersalah kepada kita, mari ya sesuai dengan doa Bapa kami yang selalu kita doakan, mari kita ampuni mereka. Ya, mari kita hapuskan, kita maafkan, kita ampuni segala kesalahan sesama yang telah melukai hati kita, sebagaimana Allah juga selalu siap untuk mengampuni dosa-dosa kita manusia. Semoga dengan bersikap rahim, murah hati dalam mengampuni dan memaafkan kesalahan sesama, hati kita dipenuhi dengan kegembiraan, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan memberkati.